Ya, kita mulai ya market review kita ya. Ini hari Rabu tanggal 15 Januari ya, 15 Januari 2025. Baik, hari ini saya akan membahas dua saham yang menurut saya cukup menarik untuk kita perhatikan. Ya, kalau saya bilang menarik untuk diperhatikan bukan berarti dia langsung arah-arahan ya, enggak ya. Ya, oke. Kita lihat yang pertama. Oh ya, teman-teman kalau misalnya nanti ada pertanyaan silakan ya langsung aja ya. Ya, ini mungkin nggak terlalu lama juga. Oke, jadi ada dua saham ya. Nanti lengkapnya kita di kopdar aja ya, karena nggak mungkin ngebahas ini semua. Yang pertama adalah saham Indika Energy. Ya, Indika Energy. Ini kok dibahas gitu ya, padahal batu baranya lagi sunset ya, kemudian habis itu em, dia udah cukup melepas cukup banyak apa em, tambang batu baranya dan lain sebagainya ya. Oke, nah apa yang kita lihat dari si Indika ini? Pertama memang kalau teman-teman lihat dari teknikalnya ini cukup menarik. Ya, dan ini sudah kita bahas di tahun lalu ya, bahwa ini adalah salah satu saham yang memang kita perhatikan. Ya, secara teknikal dia kurang lebih begini. Ya, ada di daerah sekitar ya udah turun, kemudian dia sebenarnya udah nge-break juga kalau kita pakai trend line. Dia udah break juga, berarti kan kalau pakai 9 buying test ini sebenarnya udah mulai bergerak ke arah trend selanjutnya. Jadi dari turun udah menuju ke sideways gitu ya. Nah, kemudian habis itu ada beberapa hari sebelumnya itu kan terjadi fluktuasi pada saham ini ya. Jadi ini kalau teman-teman lihat dari minor trend lainnya itu juga udah patah. Dia kemudian habis itu diikuti oleh tiga candle yang apa orang bilang three white soldiers apalah gitu ya. Pokoknya ini tiga candle yang akhirnya membuat si Indi itu mendapat teguran dari bukan teguran sih ya. eh, Dikirimin surat oleh bursa. Kenapa nih terjadi fluktuasi ini? Ada apa di daerah situ gitu kan? Ya. Nah, kemudian fluktuasi ini itu diikuti oleh volume. Ya, diikuti oleh volume. Nah, karena itulah makanya kita tahu bahwa ada lagi nih sudah ada sebuah tanda-tanda kehadiran dari si gajah ya ke dalam si Indi. Nah, yang perlu kita tahu itu kan sebenarnya adalah gini. Kalau kita mau mengikuti saham ini, apa yang mau kita ikutin gitu ya. Jangan sampai nanti ya kita kayak ini kan kita nggak bisa kayak otoritas bursa kan kirim surat ke Indi nanti dijawab itu kan tidak bisa kan. Bener ya? Kemarin juga dijawab kan. Hampir boleh dibilang jawabannya adalah tidak ada kegiatan manajemen apapun bla 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 bla, segala macam, semua di situ kan tidak ada kan. Ya, yang terakhir yang kita tahu itu cuman adanya ini ya Indi itu bekerja sama dengan penambang penambang emas namanya em Mac Meh McMahon apa gitu ya. Saya lupa namanya apa ya. Ini ya berita ini aja nih yang kemarin yang membuat si Indi itu ini em, dari mana dia? Dari Australia kalau nggak salah McMahon nih itu ya. Ini yang membuat akhirnya terjadi kenaikan pada sahamnya si Indi. Padahal kalau teman-teman mungkin lihat ini kan adalah tambang emas yang di Awak Emas di Sulawesi Selatan ya. Kita tahu bahwa tambang emas ini baru akan beroperasi itu sekitar tahun depan, 2026. Itu baru akan menghasilkan buat si Indi. Ya, kalau sekarang ini proyeknya aja baru ditargetkan semester 1 2025, berarti masih bulan Juni. Kenapa? Ini harusnya tahun ini kelar. Ya, proyek ini harusnya tahun ini kelar. Cuman karena kalau tidak salah longsor ada bencana apa gitu ya sehingga membuat si tambang ini itu akhirnya tidak berhasil dioperasionalkan di 2025 ya 2024 2025 itu tidak berhasil dioperasionalkan. Nah, yang mau kita lihat apa? Yang kita mau kita lihat itu adalah prospek dari si tambang ini. Karena kalau dilihat cadangan cadangan tambang ini itu cukup besar. Cadangan tambang ini benar-benar itu adalah sesuatu yang cukup besar ya. Makanya itu mungkin kalau sampai ini sudah beroperasi itu akan menjadi sumber income buat si Indi di mana oh teman-teman lihat ini juga ya. Mari kita lihat sebentar ya. Ini mana ini?
revenue-nya si Indi itu kan turun terus ya. Peak-nya itu hampir boleh bilang semua perusahaan batu bara itu peak-peaknya itu di 2022, 2023 itu peak ya. Kemudian habis itu udah mulai turun aja kan. Dan itu mungkin akan terus turun seiring dengan apa itu namanya eh, apa transisi ya transisi energi menuju ke energi baru dan terbarukan kan. Jadi ini batu bara mungkin akan terus turun gitu ya. Jadi ini peaknya itu di 2022, 2023 itu hampir boleh bilang semua batu bara di daerah situ peak-peaknya. Nah kemudian habis itu udah mulai meluncur turun. Teman-teman bisa lihat 2024 si India itu udah turun berapa banyak? Dari 883 billion menjadi 319 billion. Itu hampir semua batu bara begitu ya. Nah, tahun ini juga pasti akan lebih turun lagi seiring dengan pelemahan pada kegiatan perekonomian. Ya, kalau kegiatan perekonomian terus melemah, ditambah lagi dengan adanya usaha untuk melakukan transisi energi, ya ini udah pasti akan terus turun lagi. Ya, bahkan em, Sri Mulyani kan sudah sepakat dengan DPR juga ya di 2020 periode 2024 sampai 2035 ya. 2025 sampai 2035 ya Indonesia itu akan mencoba untuk mencapai sekitar 70% penggunaan listrik itu dari EBT. 70% loh. Jadi dalam 10 tahun ke depan penggunaan listrik itu dari EBT itu akan mencapai 70%. 70%. Ya, teman-teman cek lah sekarang penggunaannya berapa besar. Ya, jadi berarti apa? Ya, ke depannya memang EBT pasti akan itu ya. Nah, selain emas ini, si Indi juga ada EBT-nya ya, energi baru dan terbarukan. Ada di mana? Ini Foxconn untuk baterai, ini kakaonya, ini yang EBT ya, ini yang energi baru dan terbarukan. Jadi ini Indi ya, jadi dia punya PLTS, kemudian punya kendaraan listrik juga. Jadi kalau teman-teman ini dibaca sendiri aja ya, harusnya ini udah pernah saya share juga berita ini ya bagaimana si Indi itu masuk ke area EBT-nya kemudian habis ini belum belum memang belum menghasilkan kecuali si Alfanya ya, sepeda motor Alfa ya Alfa itu udah menghasilkan tapi memang tidak terlalu signifikan sih memberikan eh, apa penambahan pendapatan kepada si Indi tapi ini kita melihat ya si India sendiri sudah mengarah ke EBT ya dan hampir ini di sini juga ada Adaro di situ ada apa ada Bakri punya apa sih namanya. Ada yang perusahaannya Bakri ada UNTR dan lain sebagainya itu hampir boleh memang mengarah ke UNTR kan Arco ya hampir mengarah ke bisnis EBT ya nah termasuk si Indinya ini yang mau nanti yang mau kita lihat jadi kalau teman-teman lihat dari Indinya EBT-nya mana EBT-nya. Nah, EBT-nya jadi ada proyek-proyek energi terbarukan untuk tenaga surya sama angin itu adalah salah satu pengembangan yang dilakukan oleh Indi. Ini lebih detailnya nanti kita bahas di Kopdar hari Jumat ya. Oke. Nah, ini ini yang saya bilang ya, tambang emasnya itu harusnya kan dimulai di 2025, maksudnya penambangannya di 2025. Dan itu sebenarnya cukup bagus ya, harga emas di sekarang kan bagus banget kan? Ya, dan ada potensi terus akan mengalami kenaikan di 2025 dan 2026. Apalagi kalau sampai benar terjadi krisis. Ya, jadi mungkin kita akan melihat ada potensi terjadi kenaikan emas ke depannya ya. Nah, potensi krisis seperti apa kita udah pernah bahas di minggu lalu ya kalau nggak salah ya. Oke, nah jadi jadwal produksinya diperkirakan akan mundur di 2026. Ya, jadwal produksinya kemungkinan besar akan mundur sampai ke 2026. Jadi masih setahun ke depan. Nah, apakah dalam setahun ke depan ya setahun ke depan apa yang harus kita lakukan? Kalau teman-teman lihat teknikalnya ya. Ini saya balik ke teknikal. Kalau yang katalis-katalis lain teman-teman silakan korek sendiri ya. Ya, nah kalau teman-teman lihat teknikalnya, ini sebenarnya menunjukkan bahwa sebuah teknikal yang sudah ya sudah tinggal dikit lagi lah ya, udah mulai matang. Kita cuma mengharapkan adalah dia sudah mulai menunjukkan minor uptrend di ujungnya. Ya, minor uptrend di ujungnya. Jadi dari 1160 sampai ke 1800 itu sudah terjadi minor uptrend. Jadi apa yang akan kita lakukan?
teman-teman bisa melakukan kalau dia bisa pullback ke daerah 1.500 ya 1.500. Jadi ini menunjukkan adanya LPS ya. Jadi ini kan ada pergerakan nih. Kemudian habis itu di apa ada bantahan kan keluar kan bahwa kalau cuman kerja sama si McMahon itu ya cuma kerjasama aja gitu kan. Karena walaupun dia sudah kerjasama, tapi tidak ada produksi, jadi tidak akan ada peningkatan pada pendapatannya dalam waktu dekat. Ya tidak akan ada apa ya life cycle yang berubah di situ. Ya kalau teman-teman lihat ini ya, ini revenue kan. Ya revenue sampai ke Q4 itu terus turun. Ya terus turun teman-teman bisa lihat ya Q1-nya itu memang bagus ya kalau lihat dari apa Q ke Q, Q ke belakangnya itu memang bagus kan. Ya di Q2 itu juga bagus, Q3 juga bagus ya. Nah, tetapi di 2024 itu tidak menunjukkan kinerja seperti itu yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya di 2022, 2023, ya kan? Jadi nggak mungkin karena si McMahon kerjasama kemudian terjadi peningkatan pada produksi tidak, ya. Tapi kita kita tahu dari ini income yang didapat oleh si Indi ini tuh kalau itu secara revenue kan sudah ada di dasar lah ya. Sudah ada di bottom ya. Kalau lu lihat dari komoditas batu baranya itu udah kayaknya udah nggak membantu banget ya. Jadi dia udah mencoba untuk survive lah ya di daerah situ. Nah, 2025 ya ada beberapa anak perusahaannya dia kan melakukan ekspansi ya. Ada beberapa anak perusahaannya termasuk yang ini nih. Si yang mana yang jual kakao sama kopi dan lain sebagainya. Mana dia ya? Nah ini ya namanya Laras Ekosistem Organik ya. Laras Ekosistem Organik. Jadi ini adalah anak perusahaan dari Indi yang didirikan di tahun 2023. Itu aktivitasnya adalah konsultasi manajemen dan perdagangan kopi, teh dan kakao. Yang kita tahu ya, kopi dan kakao harga komoditasnya itu benar-benar naik tinggi sekali ya. Ya di tahun lalu maupun di tahun ini ya. Kita lihat ya sebentar ya kopi dan kakao mana. Nah, ini adalah kopi. Ya bagaimana pergerakannya si kopi nih. Ya teman-teman bisa lihat ya harga kopinya ya. Ini dari tahun lalu nih 2024 terus naik ya sampai ke 300 lebih. Ya ini 2024. Kemudian kalau teman-teman lihat dari kakao, sebentar ya, mana kakao? Nah, ini kakao, harga komoditas juga sama. Kita lihat teh ya seperti apa ya. Nih, ya kakao dari Januari 2024 kan udah sempat naik ya. Kemudian naik lagi di akhir akhir November sampai ke Januari ini itu menunjukkan bahwa ya ada potensi bahwa anak perusahaan yang satu ini itu harusnya apa, mendapatkan satu keuntungan yang lumayan lah dari ini ya dari perdagangan si kakao sama si kopinya. Walaupun karena ini masih 2023 kita belum dapat datanya ya berapa kontribusi yang diberikan oleh perusahaan ini kepada si indinya ya. Oh ya sebentar kita lihat yang T-nya gimana. Komoditas T itu ini T mungkin nggak tahu bagus ya. Oh T ya cuma begini aja ya, memang ada lonjakan tapi ya cukup stabil lah kalau T ya. Tapi kopi dan kakao itu lumayan ya. Ini kita lihat yang India. Jadi ada prospek ke depannya itu cukup cerah. Kemudian ada PLTS dari tenaga surya maupun dari PLTS em, apa air ya. Itu yang teman-teman juga bisa perhatikan. Nah, yang bisa kita perhatikan yang akan menjadi sumber income ke depannya si India adalah si emas itu, si tambang emas itu. Ya. Nah, tapi ini baru akan memberikan kontribusi nyata kepada si Indi itu di 2026 ya 2026. Jadi artinya kita nggak mungkin dong menunggu sampai 2026 baru oh iya dia sudah beroperasi gitu ya baru habis itu ini kontribusinya si ini kan nggak. Berarti pengumpulan barang yang kita lakukan adalah sebelumnya ya pengumpulan barang yang akan kita lakukan adalah sebelumnya. Jadi kalau teman-teman lihat teknikalnya ini balik ke teknikalnya ya. Kita melihat adalah si indinya itu sudah sebentar saya ambil ini dulu. Nah ini adalah di A-nya. Berarti kan untuk membalikkan trend itu sudah selesai. Jadi dari downtrend menuju ke trend selanjutnya yaitu sideways. Itu A-nya udah kelar kan.
Nah, sekarang yang kita mau lihat itu adalah di B-nya. B ini kan adalah akumulasi yang sesungguhnya kan. Nah, B ini apakah dia masih akan retest, ya masih akan ada retest lagi, ya terus habis itu nanti akan ada kenaikan lagi. Karena fase B, masih ingat ya, fase B itu adalah fase akumulasi yang sesungguhnya. Ya, fase B adalah fase akumulasi yang sesungguhnya. Jadi kalau kita mau melakukan pengumpulan barang, kita bisa melakukan pengumpulan barang pada saat dia secondary test, ya di fase B. Ya kan? Apakah ini udah masuk ke dalam fase B? Yes, kita udah tahu bahwa ini udah masuk ke dalam fase B. Ya, Kak, hanya kan udah kelar soalnya. Ini sudah ditandai oleh trendline yang patah. Ya, jadi udah broken apa trendline sebelumnya, trend sebelumnya itu sudah broken. Jadi Indi itu sudah masuk ke fase B. Jadi tinggal perhatikan ya. Kita lihat memang ini ada pergerakan di sini. Memang ada muncul si gajah di situ. Kemudian habis itu ada bantahan kan. Ada bantahan dilakukan oleh Indi. Memang iya, memang belum ada kegiatan apa-apa kok. Cuman ada kerjasama saja ya bahwa tambang baru itu akan di eh, apa kerjasama sama si McMahon itu ya. Nah, jadi artinya apa? Kemudian sebelumnya produksinya kan baru akan terjadi di 2026 ya. Nah, kita tinggal lihat ya satu. Kalau fase B-nya selesai, kalau fase B-nya selesai dan tidak ada spring di sini, maka dia akan membentuk LPS. Ya, jadi LPS itu adalah dia mungkin nanti akan ada penurunan di situ nutupin ini. Bentar saya gedein ya. Ya, nutupin yang ini pergerakan yang tergesa-gesa ini dia akan turun ya. Jadi artinya 1.500 itu mungkin akan jadi em, apa area yang boleh teman-teman perhatikan. Ya, kemudian habis itu dia mungkin akan ada swing lagi ke atas. Nah, kalau sampai dia bisa break 1.800 itu akan jauh lebih baik. Ya, jadi ada potensi terjadi kenaikan di situ, ya. Tapi ingat, karena katalisnya baru akan masuk, ya, baru akan masuk pendapatan di kurang lebih akhir 2025 sampai awal 2026, maka kita bisa apa memperkirakan ada kemungkinan dia baru memasuki fase B. Ya, ini kemungkinan kedua ya. Kemungkinan pertama adalah dia udah selesai kemudian breakout 1.800 terus naik ya. Nah, kemungkinan kedua adalah fase B-nya itu baru akan selesai kemudian nanti dia akan ada satu tes lagi yaitu fase C. Ya, siapa tahu nanti ada springnya di situ. Nanti teman-teman tinggal tinggal perhitungkan aja ya kemungkinan-kemungkinannya ya. Ya, nah kalau dia ada spring di situ, berarti kan nanti akan ada spring ke bawah, kemudian habis itu akan ada LPS baru selesai. Ya, baru 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 masuk ke tahap kedua, ya tahap uptrend. Ya, ini yang kita lihat ya. Jadi pertama adalah kita lihat ya ada peluang dia selesai. Ya, ada peluang dia selesai. Jadi kita akan lihat di daerah 1.500. Kemudian kalau kita beli daerah 1.500, kita akan perhatikan adalah apakah dia bisa break 1.800. Kalau dia bisa break 1.800, kita hold. Kalau dia tidak, kalau dia break 1.800 terus nggak kuat, mungkin kita akan lepas dulu. Jadi ada peluang itu fase C akan terjadi. Ya, masih ada peluang terjadi fase C. Ya, ini yang pertama. Jadi kalau dia terjadi fase C, kan kita udah lepas nih. Ya, jadi ambil keuntungan sedikit di situ. Nah, kalau ada peluang untuk fase C, maka kita akan tunggu either itu dia akan spring. Ya, kalau dia spring berarti teman-teman harus tunggu V-shape. Ya, V-shape kemudian dia hold, baru kita mulai masuk. Berarti ada LPS, LPS, LPS. Jadi minor uptrend-nya itu sudah terbentuk. Ya, nah teman-teman sudah bisa melakukan cicilan daerah situ. Ya, apakah ada peluang terjadi fase C? Teman-teman tadi lihat ya katalis-katalisnya ya, terutama untuk tambang emasnya. Kita lihat baru akan terjadi produksi itu di akhir 2025 sampai awal 2026. Jadi ada peluang fase C itu masih akan terjadi. Jadi masih ada peluang terjadi penurunan pada si indinya ya. Nah, artinya teman-teman bisa swing di situ dulu. Jadi kita spekulasi kalau dia turun 1.500 kita ambil ya, kalau dia breakdown berapa ini 1.800 kita keluar dulu ya. Nah, terus habis itu kalau 1.500 dia kita dapat, kemudian habis itu dia naik dan tidak berhasil
close ya atau tidak berhasil bertahan di atas 1.800, maka kita keluar dulu. Ya, kita keluar dulu karena ada potensi terjadi fase C. Ada potensi terjadi fase C di daerah situ. Nah, kalau dia ada potensi terjadi fase C, teman-teman tungguin. Tungguin apa? Tungguin dia V-shape, dia siapa tahu dia ada spring. Kalau dia tidak ada spring, maka lu tungguin LPS-nya. Dia akan ada minor uptrend terjadi di fase D. Ya, paham ya? Ini India. Jadi teman-teman bisa perhatikan. Kalau kita bisa swing, seandainya swing ya, kita bisa dapat berapa ya? Dari 1.500 ke 1.000, oh masih lumayan juga ya 18% ya. Seandainya kalau ada swing. Ya, seandainya kalau ada swing. Jadi kita cuma jaga-jaga aja. Kalau dia udah kelar, jadi dia swing ke bawah, kemudian habis itu kembali naik ke atas. Kalau dia bisa break 1.800 dan stay di atas 1.800, kita hold. Kalau dia tidak berhasil bertahan di atas 1.800, maka kita buang. Ya, karena ada potensi terjadinya fase C di daerah situ. Ya, kalau dia ada fase C, ya kita tungguin dia mau spring apa enggak. Kalau dia enggak spring, berarti lu tungguin LPS. Ya, tungguin dia ngebest. Ya, saya setelah dia turun, kemudian dia best. Ya, kalau orang bilang membentuk kayak supply demand area gitu ya, rally best rally atau drop best rally ya, atau ya kurang lebih kayak gitu-gitulah ya. Itu yang akan kita lakukan untuk si Indi. Oke? Nah, saham yang kedua itu adalah Pegas. Ya, Pegas. Ini walaupun dia BUMN ya, saya memang tidak terlalu suka dengan saham-saham BUMN ya. Tapi kalau teman-teman bisa perhatikan, kita lihat dulu ya revenue yang bisa kita lihat dari Pegas. Income-nya, income-nya lumayan loh. Ya, teman-teman bisa lihat ya dari 2021 deh. Kita lihat dari 4 tahun atau 5 tahun ke belakang deh ya. Lu bisa lihat nggak ada peningkatan pada pendapatannya. Ya, ada peningkatan pada pendapatannya dari 782, ya Q1 ini 782, 897, 17 1700, 1280 memang sempat turun, kemudian naik kembali ke 1900. Ya, kita nggak tahu nanti Q1-nya akan kena berapa. Tapi dari konsistensi selama 4 tahun itu lumayan konsisten ya. Kalau di annualize kan itu teman-teman bisa lihat ya dari 4.300 menjadi 5.000, ini sempat turun ke 4.200, kemudian naik kembali menjadi 5.300, itu baru Q3. Q4-nya kan belum kan? Ya, ini nanti pasti akan ada price in untuk Q4. Ya, kalau teman-teman lihat ya, Q4-nya itu harusnya kalau misalnya bisa lebih tinggi daripada 1.200, itu pasti akan ada sedikit euforia terjadi pada si Pegasnya. Karena dari sini aja di annualize untuk 3Q saja, itu udah paling tinggi, 5.300. Ya, nah 5.300. Teman-teman bisa lihat ya, ini adalah yang tertinggi selama 5 tahunnya si Pegas. Ya, ini pendapatan atau income tertinggi dari Pegas selama 5 tahun terakhir. Ya, nggak tahu. Nanti kalau ke belakang-belakang lebih bagus nggak? Ini, enggak. 2015 ini udah lebih tinggi ya, 5,5 ya. Ya, tapi ini berarti 5,3 itu harusnya akan lebih tinggi daripada 5,5. Jadi ini bisa menjadi all time high dari income-nya si Pegas itu sendiri. Ya, nah teman-teman kalau lihat ya proyek-proyeknya si Pegas, yang paling mencolok yang pernah saya tahu itu adalah dia membangun jaringan gas sampai ke rumah tangga. Ya, sampai ke rumah tangga ya. Memang jeleknya itu kalau dapur kita kalau di belakang itu agak susah. Tapi kalau dapur di depan mungkin orang-orang pada pasang kali ya. Dan kabarnya gasnya lebih murah dibandingkan dengan gas yang lu pesan yang 12 kiloan. Ya, kalau jangan bandingin sama gas 3 kiloan lah ya. Ya, harusnya teman-teman nggak pakai itu kan, ya. Nah, kalau teman-teman bandingin yang 12 kiloan, ya lebih enak lah. Ya lebih enak itu kan lu pakai lu baru bayar kan. Ya cuman memang instalasinya kalau buat saya masih orang-orang lama kok kayaknya saya agak-agak eh, kecuali saya renovasi. Ya kalau renovasi kan berarti kan kita bisa bikin itu ya jaringan pipa gasnya lebih 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 elegan ya. Tetapi tetapi ini yang kita lihat ya. Kemudian habis itu apa lagi ya? Sebentar ya. Saya lihat dulu. Kita akan bahas ini itu ya di Kopdar ya. Nah, teman-teman lihat ya ekspansi dari ini ya pasar LNG di Makassarnya. Ya, kemudian habis itu ini jaringan gas bumi yang itu ya yang ada di Nusa Dua ini.
ya yang bekerja sama dengan ITDC Nusantara ya. Ini untuk yang hotel dan restoran itu ada di daerah Nusa Dua, teman-teman bisa bisa cek. Ini memang sudah dilakukan. Kemudian kawasan industri baru sama ini loh. Yang di rumah tangga itu mana ya? Sebentar. Nah, ini yang rumah tangga nih, ini ya. Jadi infrastruktur gas IKN ya lu udah tahu lah ya, itu udah lah ya. Jaringan gas yang untuk rumah tangga ini cukup besar ya. Kemudian peningkatan gas untuk industri, terutama untuk yang berhubungan dengan apa kaca ya, kaca, keramik ya segala macam itu lumayan gede. Nah, habis itu diversifikasi bisnisnya ke EBT, terutama terutama teman-teman melihat ya yang PLTU batubara kalau mau di switch ke EBT yang paling cepat itu adalah ke gas. Ya kan? Karena udah cukup banyak kan yang sudah menggunakan gas ya. Ini yang kita lihat ya. Nah, habis itu dari kebijakan pemerintah juga memang mendorong ke arah EBT ya. Nah, kemudian habis itu harga gas yang cukup stabil. Kita lihat sebentar harga gas itu sekarang berapa ya? Naik naik banyak ya, Pak. Nah, ini natural gas ya. Nah, kita lihat ini adalah natural gas. Jadi kalau dari sisi harga komoditasnya itu juga cukup bagus. Ya, itu cukup bagus. Nah, belum lagi teman-teman lihat sektor sejenisnya. Sektor sejenis sahamnya apa? Raja. Cuma kan Raja kan udah terlalu tinggi ya. Jadi nggak mungkin teman-teman kejar lagi kan. Nah, yang mungkin yang bisa teman-teman perhatikan adalah di sini. Di Pegas. Ya. Nah, Pegas, apa yang teman-teman lihat? Pegas itu sebenarnya sudah mengalami kenaikan. Ini kita lihat. Kalau lu kejar, berarti kan kejar di bawah ya. Ini setelah dia break, kemudian dia naik ya. Kemudian kita kalau secara teknikal harusnya kan kita tunggu dia pullback kan ya, cuman dia nggak pullback ya, dia cuma pullback sampai ke situ doang. Kenapa sampai situ ya nggak tahu, itu kan semua itu ya. Kalau teman-teman tunggu di bawah ya pasti nggak dapat ya. Idealnya kan kita tunggu di bawah kan. Nah, kalau nggak dapat apa yang terjadi, dia sempat ngebase dia daerah atas. Ini masih ngebase daerah atas, ini base-nya ya. Ini base daerah atas. Nah, oke. Nah, kalau dia udah base daerah atas, yang kita mau tunggu itu adalah dia nge-breakout 1700, 1700. Ya, saya nggak usah clear-clear banget lah ya, angkanya berapa ya. Pokoknya break 1700. Jadi kalau dia bisa break, stay di atas 1700, itu teman-teman udah bisa mulai collect. Ya, secara minornya itu dia sudah mulai uptrend. Saya gambar sedikit ya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini kelihatan nggak garis putus-putusnya? Ya ini minornya dia sudah minor uptrend. Ini minor ya. Ya dia sudah minor uptrend. Sekarang berarti dia sedang mencari swing low-nya. Ya swing low-nya itu tidak boleh lepas dari 1515. Dia tidak boleh turun ke bawah itu. Ya kalau dia tidak turun ke bawah itu, ini berarti udah ya teman-teman udah bisa spekulasi buy. Ya, kalau saya mau spekulasi buy, berarti saya akan buy di daerah sekitar 1600 sampai 1625. Itu spekulasi buy. Tapi kalau teman-teman mau eh, lebih konservatif, maka teman-teman tunggu dia breakout 1750. 1700 dia break. Ya, kalau lu nggak dapat pada saat dia break, lu akan tunggu dia pullback kembali ke 1700. Ya, baru lu ambil. Targetnya nggak usah jauh-jauh dulu. Targetnya sampai ke 2000 dulu. Ya, 2000 itu adalah target kalau ambil ini kalau ambil 2000 berapa? Ya, sekitar 16%, 17%. Oke lah ya. Ya, kita targetnya ke situ dulu aja ya. Next habis itu ya tinggal lu update katalisnya, lu mau ikutin apa enggak dan lain sebagainya silakan. Ya itu Indi sama si Pegas memang bisa perhatikan dua ini. Kalau lu mau lebih tahu lu breakdown lah sendiri lah ya katalisnya bagaimana. Kemudian kalau mungkin kalau Pegas lebih siap ya dibandingkan yang India. Kalau India kan masih ada peluang terjadinya fase C ya. Tapi kalau Pegas kita lihat dari ini mana tadi? Dari laporan keuangannya, ambil IPS-nya deh biar gampang lihatnya ya. Teman-teman kalau lihat dari IPS-nya, ini akan menjadi income atau income terbesar atau income all time high-nya Pegas. Sebentar lagi pasti akan euforia. Ya lu akan lihat Pegas itu akan euforia. Ya di mana ya itulah berita itu pasti akan dikeluarkan. Ini Pegas itu mencapai all time high dari
income-nya bla 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 sejak 2015 ya. Ini saya lihat sampai ke 2015 tok ya. Jadi ini adalah income tertinggi dari Pegas. Lu akan lihat nih. Nanti nanti pasti akan ada kata-kata seperti itu, akan ada berita-berita seperti itu. Apalagi nanti laporan keuangan Q4-nya akan keluar. Ya sebentar lagi pasti akan keluar. Ini Januari, Februari itu udah pasti ya udah mulai ada cicilan-cicilan laporan keuangan yang mulai keluar ya, termasuk punya si Goto dan lain sebagainya. Teman-teman akan lihat seperti itulah. Ya, termasuk di dalamnya ini adalah si Pegas ini. Ya, cuma karena dia BUMN, ya saya mungkin tidak expect dia tahu tinggi-tinggi banget. Karena harga gas kan lu nggak boleh tinggi-tinggi kan? Ya kecuali memang dia apa ekspor dan lain sebagainya. Tapi dengan jaringan gas yang terus mengular kemana-mana, ya memang potensi untuk penerimaan pendapatannya si Pegas itu akan besar sekali, ya akan gede banget. Ya ditambah lagi dengan usaha untuk swasembada energinya Presiden Prabowo, karena kita tahu ya eh, apa gas yang 3 kilo itu masih disubsidi kan. Ya, jadi mau dicoba untuk dihilangkan itu. Karena mau diapain ya? Lu harus pakai KTP untuk beli 3 kilo, ya nggak efek, ya bener nggak? Ya, kemudian itu harus keluarga miskin yang beli, nggak efek. Ah, banyak kok yang yang bisa membeli yang gas 3 kilo kan, padahal itu disubsidi. Ya, jadi satu-satunya jalan adalah ya membangun jaringan gas. Ya dengan ada jaringan gas ya otomatis berarti kan lu pakai apa lu bayar kan dan itu akan jauh lebih murah karena alirannya kan cuma satu. Ya ya sama kayak itulah saya kayak gas-gas yang apa pipa-pipa yang dibangun oleh si raja ya. Itu kan adalah yang satu itu. Ya jadi cuma tinggal dibuka aja udah eh, dia tersebar kemana-mana gitu loh. Ya jadi kalau jaringan itu terbentuk, kemudian pasarnya eh, market share-nya itu terus membesar, ya kita memang melihat ya ke depannya si Pegas itu akan lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ya terutama di jaringan gas. Ya akan lebih baik, akan lebih baik, akan lebih baik ke depannya. Ya, oh subsidi gas untuk keramik mau dicabut. Oh, emitennya keramik lumayan dong ya. Berarti hati-hati itu. Ya. Jadi ini yang kita lihat kalau untuk dua saham itu ya. Satu untuk si Indi memang ya sekarang memang ini adalah apa ya? Zaman susah-susahnya si Indi ya. Tetapi mungkin akan menjadi em, apa life cycle yang akan berubah saat si tambang emasnya itu akan dimulai. Ya, ditambah lagi dengan komoditas emas, harganya itu ada peluang terjadi kenaikan di situ. Jadi ya kita melihat adalah Indi itu mungkin ada prospek ke depannya. Ya, tapi mungkin ya tidak akan langsung apa lu ngarepin arah-arahan tuh mungkin tidak. Ya, karena kita masih melihat ada peluang terjadinya fase C. Jadi masih ada peluang untuk dia turun dulu buat kolek lagi. Ya, tapi kalau enggak, berarti kan dia akan break ya. Jadi teman-teman tinggal tinggal melihat itulah ya sesuai dengan metode masing-masing lah ya. Lu mau buy on breakout kah atau seperti apa. Nah, kalau untuk Pegas, yang kita lihat itu adalah di laporan keuangan 2024-nya itu akan menjadi laporan keuangan terbaik. Ya, untuk si Pegasnya sampai 2025 ya. Saya nggak tahu, kita coba lihat sampai ke belakang ada nggak? Oh enggak. Sampai 2025, 2015 ya. Yang ke belakangnya udah nggak ada lagi. Nggak tahu IPO-nya jangan-jangan 2015 kali ya. Bukan kayaknya ya. Ya, tetapi kalau teman-teman lihat ini, 2015 itu adalah 5,5 ya 5.535 ya billions ya. Sekarang sudah ada 5.318 billions. Ya artinya ditambah Q4 ya Q4 tambah berapa ya? Tambah 1.000 aja ya atau tambah 200 apa tambah 300 billion saja dia sudah menjadi all time high. Ya, jadi secara income net income ya itu sudah menjadi all time high. Itu pasti akan dimanfaatkan untuk jadi euforia. Ya, dan ditambah lagi kalau teman-teman lihat teknikalnya sih akan cukup mendukung loh. Ya dari 1.700 ya kalau dia bisa ke 1.600 dulu nanti jualan dulu di daerah 2000 itu udah cukup bagus. 2000 pun ini kalau nggak salah all time high-nya ya 2000 ya. Oh bukan. Ya all time high-nya masih di berapa nih? Di daerah 6000.
ya 6.000 ya. Nah, kalau kita lihat ya 2015 kan dia sampai ke puncaknya. Sampai di puncak kan. Puncak dengan income 5.300 5.500 lebih. Betul nggak? Ya. Nah, hari ini dia sudah 5.300 tapi harganya masih di sini. Ya, harganya masih di sini. Ya, kita lihat nih ya. Secara life cycle, bedanya apa sih di sini sama di sini? Ya, kalau di sini di 2015 kita tahu bahwa jaringan gas itu masih belum segede sekarang. Ya, artinya apa jaringan gas? Jaringan gas berarti dia punya consumer yang recurring. Ya, recurring artinya ya ada langganannya loh. Dia tidak cuma industri doang, tapi rumah tangga pun ada yang langganan. Dan kita tahu bahwa industri rumah tangga itu sama rumah tangga itu besar sekali. Ya, itu besar sekali dibandingkan dengan industri. Betul nggak? Ya, memang ya dia dapat dari industri gede. Tetapi dengan dia menambah konsumer-konsumer rumah tangga, itu juga nanti bisa menyamai pendapatannya di industri. Ya, teman-teman bisa lihat kayak PLN lah. Ya, PLN kan nggak IPO ya. Jadi eh, saya nggak tahu teman-teman bisa dapat datanya nggak. Tapi kalau teman-teman lihat PLN, industri pelanggan industrinya juga banyak kan? Ya, sedangkan pelanggan rumah tangganya juga banyak. Nah, teman-teman lihat ya gedean mana? Sumbangsi em, pendapatan ke PLN-nya itu gedean mana? Ya, nah ini mungkin akan terjadi pada Pegas karena nggak ada lagi kan yang saingan kan sama kayak PLN kan gas juga ya Pegas juga kan gitu ya. Jadi ini yang kita lihat ya 2015 kondisi 2015 ya ini cuma logika aja ya 2015 kondisinya seperti apa sedangkan 2024 itu kondisinya seperti apa. Nah, akan lebih bagus mana? Akan pondasinya untuk dia naik ke atas itu lebih bagus mana? 2015 kah atau 2024? Ya, saya yakin banget ini Pegas itu sudah meletakkan pondasi dengan adanya recurring income di jaringan gas rumah tangga. Ya, oke. Nah, perhatikan ini teknikalnya juga dia di daerah bawah. Ya, nah apakah nanti dia akan dari berapa nih 2000 ini akan jadi markupnya, fase markupnya ya atau enggak ya nanti tinggal kita ikutin. Tapi yang pasti adalah sekarang ya sekarang ini teman-teman urutin sendiri ya untuk fase-fasenya ya. Kita melihat ini adalah daerah LPS-nya nih. Ya, ini sorry ini kan weekly ya. Nah, ini adalah daerah LPS-nya dari 1.400 sampai ke 1.700 itu adalah daerah LPS. Ya, last point of support. Jadi ini akan jadi minor uptrend dari si Pegas itu. Ya, ini akan jadi minor uptrend dari Pegas itu. Teman-teman lihat ya, nanti makanya tungguin di break 1.700 ya, kemudian habis itu ya paling teman-teman bisa take and profit di daerah 2.000 dulu lah. Ya, karena apa? Karena ini bakalan masih akan jadi LPS-nya. Mungkin ya, ya tergantung nanti laporan keuangannya bagaimana, kemudian habis itu break lagi. Gitu. Oke? Ya, dua ini aja. Ada berita pasokan gas untuk Pegas berkurang. Oh ya, ya padahal kemarin ya gini, ya teman-teman lihat ya gas yang berhasil apa ya, yang berhasil dieksplorasi ya di Indonesia 2024. Itu gede loh. Ya berapa ini? Nih, ya PNG LNG itu mencetak nih ya rekor tertinggi ini penyaluran gas ya ini yang mau kita lihat tuh eksplorasinya ini yang Pegas ini beritanya si Pegas ya ya makanya ini udah mulai keluar kan ini penyaluran gas tertinggi ya 2024 ya kita lihat dari income-nya memang gede banget kok. Em, mana sebentar ya ada kok ada beritanya kalau kalau kita dapat eksplorasi gede paling besar kok besar di 2024 ini karena kan mereka mau ngejar 1 juta barel untuk ini kan untuk minyak jadi gas itu pun apa itu namanya korelasinya ke minyak nanti cek aja deh ya itu yang kita lihat ya oke ini dua saham itu aja
Ya nanti kita bahas lebih jauh di hari itu ya. Kopdar ya. Kopdar kita kan di Sabtu ini ya teman-teman ya. Dan hari ini adalah hari terakhir untuk itu untuk pendaftarannya. Kita tidak menerima on the spot ya. Ya pendaftaran on the spot ya. Karena nanti akan repot gitu. Karena itu kan ada coffee breaknya, ada makannya. Jadi nggak bisa kita nggak bisa itu ya. Eh, Ya karena itulah makanya kita nggak menerima on the spot ya. Ini ya, ini 7 Oktober, Pak. 7 Oktober 2024. Ya, tapi ini udah Oktober, Pak. Udah lama kali. Coba cek yang terbarunya. Ini belum. Ini masih mencari sumber-sumber terus kok. Ya, nanti coba cek aja. Tapi secara teknikal sebenarnya dia udah siap doang sih. Ya. Oke, saya masuk ke ini ya, TAPG. TAPG kita tahu ya 2024 2025 ini adalah sorry. Ya, 2025 ini adalah zamannya apa? B40 kan. Dan B40 itu sudah dimulai kemarin. Ya, nah teknikalnya gimana? Ini kan kemarin waktu ada yang nanya, saya udah bilang kan, udah tinggal cicil aja ya. Ini udah break. Ya, kalau lu lihat trendline dia udah break. Ya, jadi ya kita masih akan lihat ada resisten di sini dulu ya, kemudian habis itu nanti dia naik ada resisten di sini dulu ya, kemudian habis itu baru tembus 1000. Saya taruh ini gimana ya? Udah ya. Jadi ini dia udah break, jadi kita udah tinggal lanjut aja. Nah, yang perlu teman-teman cari, perlu menjadi pegangan teman-teman untuk TAPG adalah berapa banyak yang dia supply ke Pertamina untuk apa namanya campuran solar. Ya, biodiesel untuk B40-nya itu berapa banyak? Dia sama DSNG. Ya, karena ini cuma kakak beradik doang, ya TAPG sama DSNG. Kenapa kita pilih TAPG? Karena likuiditasnya. Kalau DSNG itu juga secara teknikal udah susah kita bacanya, ya. Jadi ya makanya kita ambil yang si TAPG. Jadi udah TAPG udah tinggal tinggal ikutin aja, ya tinggal ikutin. Jadi kalau teman-teman masuk daerah sini di daerah berapa 670 sampai 706, 720 ya, itu udah tinggal ikutin doang trennya, ya. Oke, TAPG. Jadi kalau belum masuk, mungkin nanti dia akan ada pullback-nya atau enggak. Kalau dia ada pullback, nah, lu ambil pullback-nya lah. Tapi kalau nggak ada ya sudah. Lu tunggu aja dia break. Mungkin 880, tapi mungkin udah agak ketinggian ya kalau udah 880 ya. Ya, nanti kita lihat deh ada best apa enggak atau dia ada sedikit swing ke bawah atau tidak. Tapi yang pasti ya, ini kan secara trendnya kan dia udah break ya. Tapi secara ini struktur, saya mau tunggu juga dia di 880 sampai 900 itu break. Ya, kalau dia udah bisa break 880 sampai 900 itu itu ya akan lebih mengkonfirmasi minor minor trendnya itu coknya itu change of karakternya. Ya, itu mungkin kita akan lihat di situ. Oke, habis itu Breeze gimana sama main. Nah, Breeze itu kan ada satu katalis namanya Billion, ya Billion Banks, Bank Mas, ya Bank Mas. Jadi ya ini teman-teman cek ulang ya, karena saya belum ngecek soal Billion Banksnya itu seperti apa Bank Mas itu, apakah terus keuntungannya apa dan lain sebagainya. Terus habis itu kalau dengan fluktuasi harga komoditas kayak gini, bagaimana dia 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 untung dan lain sebagainya itu teman-teman harus cek lebih jauh lagi ya. Nah, kalau kita bicara mengenai technical, ini kita bicara technical dulu ya. Kita lihat ini aja dulu. Eh, Tunggu dia break trend line aja ya. Memang kalau kalau lihat dari ini supply demands, ini udah tempatnya enak sih. Saya buang dulu ini karena ini nih. Ya, kalau dia masih bisa bertahan di atas 2550 sampai 2670, ini memang tempat yang enak untuk kita ambil. Ya, katalis untuk si Breeze itu adalah si Billion Banks itu. Ya, Bank Emas itu. Ya, nah ini tapi teman-teman harus itu ya cek lebih jauh lagi ya soal potensi Billion Banks dan lain sebagainya itu karena saya belum belum masuk sampai ke situ. Ya.
Oke, tapi ini kalau teknikal kita ngelihat 2550 sampai 2600 2700 lah. Itu menjadi satu area yang bisa teman-teman ambil untuk beli. Jadi kalau dia break sampai ke bawah 2550 teman-teman keluar dulu. Tapi kalau dia nggak break ya udah tinggal teman-teman lanjutin sembari analisa ini, sembari cek itu bilan backs itu akan sebagus apa ya potensinya dan lain sebagainya. Oke. Nah, mengenai main ini kan sempat saya share ya. Ini main memang agak aneh ya. Kalau lu lihat dari em, revenue-nya ya, itu bagus. Tapi kenapa nggak direspon sama harga ya? Saya agak bingung di situ. Ya, ini teman-teman bisa lihat ya. Kalau teman-teman lihat revenue-nya ya, dari ini ya, dari berapa ini? Ya, anggaplah 2000 ini yang kelihatan kelihatan 2019 ya. Lu lihat dari 2019 ya. Itu kan dari 2019 sampai sekarang ini yang paling tinggi itu sekarang. Ya, kalau kita boleh katakan ini yang paling tinggi itu sekarang. Ya, 2019 itu adalah 91 billion, sedangkan sekarang itu 88 billion. Memang ya beda-beda dikit ya, tapi lu lihat Q2-nya. Ya, Q2 itu tertinggi nggak sih 200 iya bener. Ini dari sampai 2015 ini yang paling tinggi 205 billions. Ya, billions itu berarti miliar kan? Itu pendapatannya loh. Dan itu belum direspon oleh harga. Termasuk Q3-nya. Ya, Q3 memang dia lebih jelek daripada 2023 ya. Tetapi pada lu kalau di annualize dia menjadi yang tertinggi ini yang kelihatan sampai 2015 ya. Itu yang paling tinggi loh. Main ya. Tetapi tetapi ini yang rada-rada aneh ya. Ya, harganya itu masih belum merespon ya. Mungkin maka akan menunggu Q4 kayaknya. Ya, akan menunggu Q4. Maksudnya dia nggak merespon, tidak merespon sampai seperti apa ya, sampai gimana-gimana ya. Kenaikannya berapa persen sih ini? Bentar, saya coba cek dulu ya. Oh, udah ya, udah naik sampai 84% ya. Sampai hari ini jadi berapa persen? 40-an persen ya. Mungkin ini udah jadi responnya ya. Jadi kita akan menunggu Q4. Ya kalau lihat dari teknikalnya area ini nih 710 685 sampai ke 710 itu menjadi area yang enak untuk dibeli. Yang cukup ini ya, cukup low risk ya. Jadi artinya kalau dia ngebreak di atas di bawah 600 berapa ini 660 ya. Dia break 660 kita keluar. Ya, terutama buat teman-teman yang belum dapat JPFA. Ya, JPFA juga kayaknya belum kemana-mana kan. Ya, jadi ini ada potensi. Kalau nggak salah volumenya juga udah kecil-kecil ya. Ya benar ya. Ya, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini area yang mungkin agak seksi untuk dibeli ya. Di daerah 685 sampai ke 710. Jadi kalau dia break, ya break 68, 685, lu keluar dulu. Ya, kalau lihat dari laporan keuangannya ini jelas cukup seksi ya. Ya untuk dibeli. Sama kayak Pegas lah. Ya, nanti pasti akan ngomong ini adalah all time high sejak 2015. Karena data kita cuma sampai 2015 ya. Ya nanti pasti akan ada inilah ada euforia seperti itu. Dan ini hampir boleh bilang nggak terlalu diikutin ya. Padahal kenaikannya udah lumayan. Sama kayak JPFA sih. Jadi kemarin kan saya ngikutin JPFA. Kalau JPFA itu kita naiknya berapa ya? Kalau ukur dari sini. Oh malah gedean main loh. Ini cuma 63%. Main itu naik naik berapa? 80% lebih. Gedean main malah ya. Ya cuman ini juga teman-teman perlu ingat ya. Lot size-nya juga nggak gede-gede banget. Nggak segede JPFA. Ya jadi ya kalau lu ya nanti tinggal hitung aja lah ya. Lu punya money management ya. Artinya kalau dia apa yang lu mau masuk itu kegedean, ya lebih baik jangan dimain. Lebih baik ke JPFA. Tapi kalau misalnya eh, modal lu mungkin kali 100 juta masih bisa kayaknya ya. Ya, lu mungkin masih bisa ambil di daerah main gitu ya. Oke, kemudian Avia gimana? Avia nunggu, Pak. Ya, Avia kita udah nunggu aja udah.
Ya karena ini udah V-shape, kita tinggal menunggu dia hold, udah habis itu udah nggak ada apa-apa, cuma tinggal menunggu aja udah. Ya, MTEK gimana? MTEK kelihatannya sudah mulai dimainkan. Bukan cuma MTEK sih, MTEK, SCMA, ya terutama grupnya dia. Karena ada potensi mau IPO Superbank. Benar sih namanya Superbank itu? Ya punya MTEK ya. Benar ya, Superbank. Itu punya MTEK ya? Oh ya, benar ya punya MTEK kan? Ya, ini dia mau IPO itu. Udah biasa itu kalau untuk grup-grupnya ini, ya. Dia kalau ada corporate action seperti ini mereka naikin. Ya, jadi ya kalau saya sih mungkin nggak terlalu ini ya. Kalau cuma gara-gara itu doang terus habis itu masuk buat apa gitu. Ya, kenapa? Karena area masuknya juga udah lewat kan di daerah sini, daerah bawah. Ya, termasuk ECMA juga sama. Saham MTEK satu lagi apa ya? Saya lupa. Ya, ECMA kan di sini nih, 152 kan. Jadi setelah dia break, turun, udah ngambil. Ya, jadi kalau kalau cuman karena corporate action, saya sih males ya. AADI, ini kan ini ya. Ini ini saya mungkin tidak ngambil dulu ya, Pak. Karena ini baru segitu doang. ASI tahun ini pendapatan harganya masih di bawah saja. Coba kita lihat ya. Mana ini pendapatan paling tinggi ya? Mari kita cek. Oh iya, ini juga sama ya. Pendapatannya adalah pendapatan yang paling tinggi. Nah, terus habis itu harganya nggak kemana-mana. Ini ASI kan? Betul nggak? Ini ASI ya. Ya, teman-teman bisa lihat kan? Nah, mungkin mungkin perbedaannya adalah di katalis ya. Ya, perhatikan katalisnya coba. Ya, perhatikan katalisnya. Jadi pendapatan paling tingginya itu lu cek deh. Ya, berdasarkan apa ini masuknya. Kemudian habis itu dia minim katalis untuk kedepannya. Untuk kedepannya sendiri ya kita lihat ya. Astra International hampir boleh dibilang tidak ada listriknya ya. Benar nggak? Toyota tidak keluarin listrik, cuma ada hybrid doang. Kemudian yang produknya si Astra yang ada listriknya apa? BMW. Ya, BMW itu kalau nggak salah listriknya juga cuma build up ya, bukan 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 produksi lokal ya. Ya maksudnya yang kita mau lihat itu kayak lu bisa inilah keluarin satu produk yang bisa saingin si Hyundai, si Wuling, kayak gitu ya, BYD dan lain sebagainya. Ini hampir boleh dibilang untuk Astra ya begitu aja ya. Ya pabrikan Jepang itu hampir boleh dibilang tidak ada listriknya kan. Ya, nah jadi kalau kalau kita lihat katalisnya itu cukup wajar gitu loh. Dia memang tidak punya tidak punya tren sama sekali untuk ngikutin tren yang ada. Kemudian habis itu ya yang kita kita mau lihat itu adalah ke depannya itu hampir memang tidak ada apa-apa ya sudah mereka mungkin lakukan profit taking di atas situ, Pak. Ya, kita lihat ya perbedaan yang cukup mencolok lah ya dibandingkan dengan mungkin Pegas, dibandingkan dengan Main segala macam kan. Mereka punya katalis ke depannya. Yang kita mau lihat itu kan adalah yang kayak gitu kan. Nah, sedangkan si Astra itu hampir bilang tidak punya katalis, apalagi ada PPN 12%, pajak onsen, ya apa penurunan daya beli dan lain sebagainya itu lumayan lah. Em, UNTR daripada UNTR mendingan pilih anak perusahaannya yang satu lagi itu Pak. Ya, saya mungkin akan lebih tertarik pada Arko dibandingkan dengan UNTR-nya. Arko-nya ya, kenapa ya? Karena katalis untuk apa si bisnis itu, si EBT-nya ke depannya itu akan jauh lebih kuat di Arko-nya. Ya kalau UNTR kan udah lumayan tinggi kan. Nah, mungkin kalau teman-teman mau ngambil UNTR, ngambil di tambang emasnya. Ya tambang emasnya nikelnya juga turun, batu baranya juga turun ya. Paling yang kita bisa lihat tuh adalah di emasnya. Yang lain untuk si produknya si UNTR ya paling cuma si Arko itu kan. Ya, karena Arko itu sudah IPO, ya sudah teman-teman bisa konsentrasi di Arko-nya aja. Ya daripada daripada apa?
kita ngambil em, di apa di induknya. Induknya kan dia terima dari Arko paling kecil kan, ya. Tapi kalau Arko dapat bisnisnya gede, lumayan. Kita udah sempat bahas Arko kan, ya, di mana proyeknya itu dibayar duluan baru dia jalan. Kan lumayan tuh, ya, bayar dulu baru jalan malah. Ya ini yang kita lihat dari si Arko ya. Ya nanti kita cek itunya. Harum gimana? Ini kalau lihat dari ini, nikel sama si batu baranya itu memang terjun bebas ya. Kalau saya mungkin lihat adalah ya, karena dia tidak punya yang lain dengan keadaan downtrend begini ya, lebih baik nggak. Gitu aja udah. Ya, nggak ada apa-apa kan soalnya. Ya, ini mungkin kalau mau lihat teknikalnya si Arko kayak gimana. Saya juga udah lama nggak lihat ya. Nah, nih ya, pakai weekly deh. Nih, ini Arko. Ya, berarti kan dia masih masih itu ya, masih setia di daerah situ. Di daerah berapa? 920, 960 ya. Ya, sempat drop situ, kemudian habis itu naik kembali. Ini kita lihat. Volumenya sih nggak gede-gede banget. Dan ini Arco, ya teman-teman juga mesti garis bawah ya. Lot size-nya juga nggak gede. Ya, lot size-nya juga nggak gede. Tapi ya makanya teman-teman bisa lihat grafiknya turun naiknya juga gede-gede banget, cepet-cepet banget. Ya, lot size-nya nggak gede. Saham EBT yang paling keren itu kan cuman brand kan. Ya, dia punya lot size gede-gede ya. Kemudian habis itu eh, perkembangannya juga sudah segini. Ya, jadi ya kita masih harus menunggu itu. Gitu. Ya, oke. Ada lagi teman-teman pertanyaan? Saya masih ada 3 menit lagi. Tadi di sini ada ya. Sebentar di IG. Mana ya? Oh, Harum udah ya. Harum kalau dia udah trennya kayak gitu, udah kita nggak ambil lagi. Oke ya, kelar ya semua ya. Ya, jadi saya mau ingatin teman-teman ya. Em, ini adalah hari terakhir untuk pendaftaran buat Kopdar. Kalau teman-teman mau masih mau ikut ya, ini daftar hari ini udah habis itu udah selesai. Karena besok kita udah mesti persiapan, saya udah mesti laporin ke hotelnya berapa orang ya. Jadi dia harus menyiapkan eh, konsumsi untuk berapa orang ya. Jadi udah fix punya. Oke. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi nanti di hari Jumat mendatang ya. Oke. Ya, God bless semua. Saya izin pamit. Thank you.